Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat donat ala Jiko atau donat ceper yang lubangnya besar ya. Untuk tekniknya udah pasti berbeda sama donat yang menul. Penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan dengan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk rata untuk semua bahan keringnya. Nah, kalau udah rata, lalu masukkan 1 butir telur utuh untuk beratnya 72 gram ditimbang dengan cangkang ya. Susu cair dingin sebanyak 90-100 ml, 30 gram margarin, dan juga setengah sendok teh garam. Nah, karena kali ini saya pakai metode all-in-one, dimasukin semua bahan lalu dimixer sampai kalis dan elastis ya. Pertama, adonannya ini saya uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 2. Nah, kalau adonannya udah setengah kalis, lalu naikkan kecepatan mixernya di nomor 4. Uleni sampai adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya sudah kalis. Lalu matikan mixernya. Kemudian saya mau cek dulu untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan lalu bentangkan. Jika sudah tidak mudah robek dan membentuk selaput tipis atau biasa disebut dengan window pane seperti ini, nah ini adonannya udah bagus banget, udah kalis dan juga elastis. Kemudian lanjut pindahkan adonannya ke meja kerja, lalu dibanting-banting seperti ini ya, supaya gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan bisa keluar. Kemudian dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Dan bagian atasnya diolesi dengan sedikit minyak supaya nggak cepat kering. Lanjut, kita timbang masing-masing adonan dengan berat 35-36 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan timbang semua adonannya hingga selesai. Nah, ini adonannya udah selesai ditimbang semua. Lanjut, ini mau saya bulatkan satu per satu. Nah, sebelum dironding, ini saya cubit-cubit dulu sampai permukaannya mulus, jadi supaya lebih mudah dironding ya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut dironding sampai benar-benar bulat dan juga padat. Pastikan benar-benar padat ya, supaya hasil donatnya itu bagus. Nah, untuk bagian bawahnya kalau kurang rapat dicubit-cubit seperti ini supaya benar-benar terkunci. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Kemudian masukin ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini saya pakai box donat. Untuk meronding adonan donat ini sebisa teman-teman aja ya. Yang penting dipastikan adonannya itu benar-benar padat dan juga rapat. Jadi pas digoreng nanti nggak bocor. Dan lanjut bulatkan semua adonannya hingga selesai. Nah, ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Kemudian ini mau saya resting untuk yang pertama kali. Nah, ini ditutup dan di resting dulu selama 30 menit. Setelah 30 menit di resting atau diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Kemudian taburi dengan tepung terigu supaya kelembapan adonannya tetap terjaga. Nah, di sini juga saya siapkan tepung terigu untuk balurannya.
Nah, ini lanjut kita ke tahap degassing ya. Nah, ini kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri dengan tepung terigu. Kemudian ini kita degassing pakai scraper seperti ini. Degassing ini adalah proses mengeluarkan gas udara di dalam adonan ya. Kemudian ini saya tekan-tekan lagi pakai penekan donat seperti ini sampai benar-benar tipis ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini tekniknya udah pasti berbeda sama donat yang biasa saya buat, donat menul atau donat gembul ya. Di donat yang biasa saya buat atau donat menul, saya pakainya sekali degassing di dalam cetakan. Dan kalau untuk donat ceper seperti ini, saya pakai teknik 2 kali degassing ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini hasil adonannya setelah selesai di degassing semua. Lanjut ini akan saya resting untuk kedua kalinya. Nah, ini kita resting selama 15 menit. Dan setelah 15 menit di resting, kita lanjut ke tahap degassing yang kedua dan langsung dicetak ya. Nah, ini untuk langkahnya kita baluri lagi pakai tepung terigu. Kemudian kita degassing lagi pakai penekan donat seperti ini sampai benar-benar tipis dan pastikan gas udara yang di dalam adonannya keluar semua ya. Nah, kalau udah lalu lanjut kita cetak. Nah, ini saya pakai cetakannya diameter 8 cm. Nah, ini cukup ditekan beberapa kali seperti ini sampai benar-benar rapih. Nah, kalau udah baru lanjut kita lubangi pakai spuit yang ukurannya besar seperti ini ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Lalu lanjut diletakkan di atas alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama, cetak semua adonannya hingga selesai. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak dan juga dilubangi semua. Udah siap untuk di proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya nggak saya tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan setelah di proofing selama kurang lebih 1 jam 15 menit, donatnya udah ngembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, ini ada beberapa donat yang tadi lupa dilubangi semua, jadi saya tambal aja. Nah, ini udah siap untuk digoreng ya. Goreng donat pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang aja, jangan terlalu kecil supaya donatnya nggak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, balik donatnya. Cukup dengan sekali balik aja supaya nggak terlalu menyerap minyak. Dan kalau kedua bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan.
Dan ini hasil donatnya setelah digoreng, warnanya cantik dan white ringnya juga bagus banget ya. Lanjut kita ke tahap topping donat. Nah, di sini saya pakai 3 macam rasa glaze. Ada glaze susu, glaze strawberry, dan juga glaze coklat. Ada juga pelengkap topping lainnya. Untuk toppingnya bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing. Nah, kalau mau dijual, lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik pembeli. Untuk langkah menoping yang saya buat, teman-teman bisa perhatikan di video ya. Dan ini dia donatnya udah selesai dikasih topping. Lanjut saya masukin ke dalam box donat besar, diameternya 38 x 29 x 5 cm ya. Untuk link pembelian boxnya saya tulis di kolom deskripsi ya. Untuk hasil donatnya super lembut, toppingnya juga cantik-cantik banget, dan dalam satu resep ini menghasilkan 14 pieces donat dengan berat dohnya 35 gram. Teman-teman wajib coba dan semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau berbagi resep donat. Biasanya kan aku buat donat yang gembul, menul, dan lubangnya kecil ya. Nah, kalau di video kali ini aku buat donat reguler jumbo yang lubangnya besar pakai 2 kali degasing. Penasaran gimana aku buat dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, 1/4 sendok teh bread improver,
Lalu kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ya. Kemudian tambahkan 1 butir telur utuh, aku pakai ukuran sedang. Dan 100 ml susu cair dingin ya. Nah, kemudian ini mau aku uleni menggunakan mixer pakai kecepatan sedang, aku pakai di nomor 2, uleni hingga adonan menggumpal atau setengah kalis seperti ini, lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 30 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Lalu kita uleni lagi sama dengan kecepatan sedang di nomor 2, uleni hingga adonan benar-benar kalis dan elastis ya. Dan ini dia adonannya, setelah aku uleni selama kurang lebih 10 menit sudah terlihat lebih mulus ya. Lalu matikan mixernya. Kemudian cek untuk keelastisan adonannya, ambil sedikit adonan lalu lebarkan seperti ini. Jika sudah tidak mudah robek atau membentuk selaput tipis seperti ini, tanda adonan sudah kalis elastis ya. Lalu pindahkan adonan ke meja kerja dan bentuk bulat supaya pas saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Kemudian untuk bagian atasnya diolesi dengan sedikit minyak supaya nggak cepat kering. Lalu timbang masing-masing adonan dengan berat 35 gram karena ini aku mau buat donat reguler ya, ukurannya besar. Dan lakukan ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya setelah selesai ditimbang semua. Langkah selanjutnya yaitu bulatkan adonan dengan cara dironding seperti ini hingga benar-benar bulat, rapat dan padat. Untuk bagian bawahnya dicubit-cubit supaya terkunci. Lalu masukkan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Langkah selanjutnya yaitu resting adonan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, kemudian taburi dengan sedikit tepung terigu supaya nggak lengket pas saat diambil. Nah, di sini aku siapkan juga tepung terigu untuk balurannya. Nah, untuk langkahnya ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri dengan tepung terigu merata ke seluruh permukaan adonannya, lalu pipihkan dengan scraper untuk membuang gas udaranya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tahap degassing yang pertama ya. Dan begitu seterusnya, lakukan ke semua adonan hingga selesai. Dan ini hasil adonannya setelah selesai dipipihkan semua, kemudian aku tutup pakai plastik dan mau aku resting yang kedua selama 10 menit. Dan setelah 10 menit di resting, langkah selanjutnya yaitu degassing untuk yang kedua, lalu lanjut dicetak. Nah, ini sebelumnya mau aku pindahkan dulu supaya mudah untuk mencetaknya. Nah, untuk langkahnya baluri lagi dengan tepung terigu. Kemudian ini dipipihkan lagi pakai scraper seperti ini. Nah, ini dipastikan udaranya keluar semua ya. Nah, kemudian dicetak menggunakan cetakan. Nah, ini aku pakai cetakan diameternya 8 cm ya. Untuk langkahnya cukup ditekan beberapa kali seperti ini supaya bagian pinggirannya rapih. Nah, kemudian dilubangi pakai spuit yang ukuran besar. Nah, seperti ini. Lalu letakkan di atas alas donat. Untuk alasnya ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Dan hasilnya seperti ini. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai.
Dan ini dia hasilnya setelah dicetak semua. Langkah selanjutnya yaitu proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Dan ini hasilnya setelah aku proofing selama kurang lebih 1,5 jam. Donatnya udah ngembang dan siap untuk digoreng. Goreng donat dengan minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil supaya nggak mudah gosong dan matangnya juga merata. Untuk langkah goreng donatnya cukup dengan sekali balik aja ya, supaya nggak terlalu menyerap minyak. Dan setelah donat matang, kedua sisinya kecoklatan, angkat dan tiriskan. Untuk donatnya tidak gembul ya, tapi white ring-nya bagus banget. Untuk toppingnya, di sini aku pakai glaze merek Collins, ada berbagai macam rasa dan ada juga berbagai macam topping lainnya ya. Kalau untuk topping, teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan selera masing-masing. Untuk langkah menopingnya, teman-teman bisa perhatikan di video. Nah, ini donatnya udah selesai aku kasih topping, kemudian aku masukkan ke dalam box. Nah, ini sebenarnya bukan box donat ya, tapi aku ngide aja supaya satu boxnya bisa muat 4 pieces donat. Nah, ini bentuk boxnya kotak ya, diameternya 19,5 kali 19,5 cm. Dan ini dia hasilnya, cantik-cantik banget ya donatnya. Udah mirip kayak donat yang dijual di mall-mall gitu. Nah, dalam satu box ini teman-teman bisa jual dengan harga Rp25.000–Rp28.000. Untuk hasilnya udah pasti enak, super lembut dan gak bikin enek donatnya. Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya buat donat gebu. Bentuk donatnya ceper dan lubangnya besar seperti ini ya. Menurut saya, buat donat yang bentuknya ceper ini lebih mudah dibanding donat yang gembul. Untuk tekstur donatnya tetap empuk dan super lembut banget. Nah, penasaran gimana saya buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah. Untuk tepungnya di sini saya pakai 300 gram ya, 250 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk rata untuk semua bahan keringnya. Dan setelah tercampur rata, kemudian masukkan 1 butir telur, ditambah 30 gram remukan es dan juga air. Untuk semua total timbangannya yaitu 140–150 gram ya. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis ya.
Dan kalau adonannya udah menggumpal seperti ini udah cukup ya. Lalu kita matikan mixernya. Kemudian masukkan 35 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam. Baru lanjut diulenin lagi pakai mixer. Dengan kecepatannya masih sama di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya sudah kalis, lalu matikan mixer. Kemudian cek untuk keelastisan adonannya, ambil sedikit adonan lalu bentangkan seperti ini. Jika sudah tidak mudah robek dan membentuk selaput tipis atau biasa disebut dengan window pane seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Kemudian lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja dan diulenin sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini agar udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan bisa keluar. Kemudian lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Baru lanjut kita potong dan timbang adonan. Di sini adonannya saya timbang dengan berat 40 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan begitu seterusnya, timbang semua adonannya hingga selesai. Nah, kalau adonannya udah selesai ditimbang semua, baru lanjut kita bulatkan satu persatu. Sebelum dironding, ini saya cubit-cubit dulu seperti ini sampai permukaannya mulus, supaya lebih mudah dirondingnya ya. Nah, baru lanjut dironding hingga bulat dan juga padat. Pastikan juga bagian bawahnya terkunci dengan rapat, jadi kita cubit-cubit lagi seperti ini. Nah, kalau udah hasilnya seperti ini, baru kemudian kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini saya pakai box donat ya. Dan begitu seterusnya, bulatkan semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil adonannya setelah selesai dibulatkan. Lanjut ini akan saya istirahatkan dulu selama 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Kemudian kita taburi dulu pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Dan udah siap untuk lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan degassing adonan. Jadi kita baluri dulu adonan pakai tepung terigu. Kemudian di degassing pakai scraper seperti ini. Keluarkan semua gas udaranya ya. Nah, pakai penakan donat seperti ini juga bisa. Jadi ini dikeluarkan udaranya sampai benar-benar tipis seperti ini ya. Nah, begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, setelah selesai di degassing semua, lanjut ini akan saya istirahatkan lagi selama 15-20 menit. Setelah sekitar 15 menit diistirahatkan, lanjut kita ke tahap selanjutnya untuk degassing yang kedua dan lanjut dicetak ya. Nah, ini sebelum dicetak, kita tekan-tekan dulu pakai penekan donat seperti ini. Kemudian lanjut kita cetak pakai cetakan diameternya 8 cm. Nah, ini supaya bagian pinggirannya rapih ya. Dan kemudian kita lubangi bagian tengahnya pakai spuit yang ukurannya besar seperti ini. Dan jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Nah, hasilnya seperti ini, bagian pinggirannya lebih rapih ya. Dan ini untuk alternatif yang kedua, saya pakai cetakan ring bulat. Nah, ini kita keluarkan dulu gas udaranya, baru lanjut kita cetak pakai ring bulat seperti ini. Langkahnya sama, cukup ditekan aja.
kemudian kita rapihkan untuk bagian pinggirannya seperti ini. Nah, kemudian lanjut dilubangi bagian tengahnya pakai spuit seperti ini ya. Lalu kita letakkan di atas alas donat. Nah, hasilnya seperti ini, sama-sama rapih ya. Jadi terserah teman-teman mau pakai cetakan atau ring bulat. Nah, ini donatnya udah selesai dicetak dan dilubangi dan udah siap untuk di-proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak saya tutup, jadi di-proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan setelah sekitar 2 jam di-proofing, donatnya udah ngembang 2 kali lipat seperti ini. Hasilnya bagus banget dan ini udah siap untuk digoreng ya. Goreng donat pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Dan setelah salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan, baru dibalik donatnya. Untuk menggoreng donat ini cukup dengan sekali balik aja, supaya nggak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau kedua bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, baru angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil donatnya setelah digoreng. Hasilnya bagus banget, nggak berminyak. White ringnya juga cukup tinggi dan juga kokoh ya. Ini akan saya coba belah, kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Untuk bagian dalamnya teman-teman bisa lihat sendiri, serat-seratnya lembut, ini udah pasti lembut banget dan juga empuk ya. Karena ini namanya donat gebu, jadi tidak saya kasih topping, jadi cukup saya baluri aja pakai gula halus dan juga susu bubuk. Untuk takarannya 1:1 ya. Jadi misalkan pakai 1 sendok makan gula halus, untuk susu bubuknya juga sama, pakai 1 sendok makan. Nah, kalau susu bubuk dan juga gula halusnya udah tercampur rata, baru kita baluri donatnya. Nah, ini dibaluri sampai tebal-tebal nggak apa-apa ya, supaya lebih enak. Nah, seperti ini, kemudian tinggal dimasukin ke dalam wadah donat seperti ini. Nah, ini bisa banget buat ide jualan ya, bisa dijual per piecesnya harga Rp5.000 atau disesuaikan aja sama harga bahan bakunya. Untuk hasil donatnya super lembut, cuma dikasih topping gula gini aja udah enak, apalagi kalau dikasih topping pakai glaze, pasti enak banget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Video kali ini saya buat donat buat jualan. Nah, buat yang masih bingung usaha apa sehabis lebaran, ini boleh banget dicoba ya. Jadi langsung aja kita ke tutorial cara membuatnya. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk dulu hingga semua bahan keringnya ini tercampur rata. Dan kalau semua bahan udah tercampur rata, lanjut kita masukin 1 butir telur utuh dengan berat 40 gram, remukan es 30 gram dan juga air. Untuk semua total timbangannya yaitu 150 sampai 155 gram ya. Kemudian lanjut ini kita aduk rata pakai spatula. Nah, jika dirasa susah diaduk pakai spatula, boleh lanjut diuleni pakai tangan ya. Pastikan tangan udah dicuci bersih. Nah, ini adonannya kita uleni sampai tercampur rata atau membentuk gumpalan.
Nah, kalau adonan udah menggumpal seperti ini, udah cukup nguleninnya. Kemudian lanjut kita masukin 35 gram margarin dan juga 2 gram garam. Baru lanjut diulenin lagi pakai tangan dulu. Nah, ini kita ulenin hingga margarin dan juga garamnya benar-benar tercampur rata dengan adonan ya. Nah, kalau adonannya udah tercampur rata seperti ini udah cukup, baru lanjut kita uleni pakai mixer. Nah, ini kita ulenin pakai kecepatan di nomor 2 sampai di nomor 3, diulenin hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Dan setelah sekitar 15 menit diulenin, adonannya sudah terlihat lebih mulus dan udah nggak lengket lagi. Nah, ini tanda adonan sudah kalis. Kemudian matikan mixer, lalu cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selapu tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut pindahkan adonan ke meja kerja dan diulenin sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Dan kemudian lanjut lagi kita timbang masing-masing adonan dengan berat 35 gram karena di sini akan saya buat donat ukuran besar. Nah, di sini juga saya akan buat donatnya donat ceper ya. Jadi, teman-teman bisa perhatikan langkah-langkahnya. Nah, ini kita timbang semua adonannya hingga selesai. Dan kalau adonan udah selesai ditimbang, langkah selanjutnya yaitu bulatkan adonan. Nah, ini sebelum dironding kita cubit-cubit dulu sampai permukaannya mulus. Baru lanjut kita ronding hingga bulat, rapat, dan juga padat. Untuk alas rondingnya ini juga berpengaruh banget ya. Nah, di sini saya pakai talenan kayu, menurut saya lebih gampang ngerondingnya. Nah, kalau udah dironding, lanjut kita susun ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini saya pakai box donat. Dan begitu seterusnya, kita bulatkan semua adonannya hingga selesai. Dan ini hasil adonan setelah selesai dibulatkan. Lanjut akan saya istirahatkan dulu selama 30 menit. Untuk bagian atasnya kita tutup hingga rapat. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah ngembang. Lanjut kita taburi dengan tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Baru lanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu kita degassing. Di sini kita siapkan tepung terigu untuk balurannya. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri dengan tepung terigu. Kemudian lanjut kita degassing. Degassing ini adalah proses mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Jadi kita kempiskan semua adonannya sampai benar-benar tipis seperti ini ya. Nah, begitu seterusnya hingga selesai. Nah, karena di sini saya buatnya donat ceper, jadi prosesnya saya pakai 2 kali degassing, baru lanjut dicetak ya. Nah, ini adalah proses degassing yang pertama. Nah, ini hasil adonan setelah selesai didegassing semua. Lanjut kita istirahatkan dulu selama 15 menit. Dan setelah 15 menit diistirahatkan, lanjut kita degassing untuk yang kedua kalinya, baru lanjut akan kita cetak ya. Nah, ini kita degassing sampai benar-benar tipis, baru lanjut kita cetak. Untuk cetakannya ini saya pakai diameternya 8 cm. Saya pakai cetakan kayu seperti ini ya. Nah, untuk langkahnya tinggal kita tekan beberapa kali aja seperti ini supaya bagian pinggirannya rapih. Nah, kalau udah baru lanjut kita lubangi pakai spuit yang ukurannya besar seperti ini.
Nah, untuk hasilnya jadi lebih rapi seperti ini ya. Dan jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini dia hasil adonan donatnya setelah selesai dicetak dan dilubangi semua. Udah siap untuk di-proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak perlu ditutup ya, jadi di-proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan setelah di-proofing selama kurang lebih 1,5 jam, donatnya udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya cantik banget dan ini udah siap untuk digoreng ya. Goreng donat pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang aja, jangan terlalu kecil supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, baru kita balik donatnya. Nah, untuk menggoreng donat ini cukup dengan sekali balik aja, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, baru kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil donatnya, bagus banget ya, walaupun donat ceper tapi white ringnya tetap ada. Lanjut kita ke tahap topping donat. Untuk toppingnya di sini saya pakai topping yang simple aja. Saya cuma pakai 3 macam rasa glaze dan juga topping lainnya. Di sini saya pakai glaze coklat, glaze strawberry dan juga glaze susu. Untuk toppingnya bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing ya. Nah, kalau mau dijual lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Jadi, pembeli akan tertarik untuk membeli donat kita. Dan untuk topping yang saya buat, teman-teman bisa perhatikan di video. Dan ini dia hasil donatnya, udah full topping dan udah siap untuk dijual. Dan untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 16 pieces donat ukuran besar seperti ini ya. Nah, kalau mau dijual tinggal dikemas aja pakai cup donat seperti ini. Nah, ini bisa banget dijual mulai harga Rp5.000 sampai Rp7.000 atau disesuaikan aja dengan harga bahan bakunya di daerah masing-masing ya. Kalau untuk rasa donatnya udah pasti enak, teksturnya juga super lembut banget, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan ini wajib banget dicoba. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.